kita langsung aja ke ceritanya biar durasinya tidak panjang dan lebar ya. Nah, kalau terlalu panjang kan nggak enak gitu kan. Kalau terlalu lebar juga kasihan ya. Yang nonton maksudnya ya teman-teman ya. Nah, baik. Jadi ini C70 itu dulunya ini dari bahannya rongsok ya teman-teman. Jadi bahannya rongsok, dapat unitnya, busuk sekali pokoknya. Pokoknya ini udah gak karu-karuan gitu. Dan ini waktu itu warnanya hitam, kemudian udah berkarat. Nah, saya ambil dan kemudian tapi si ini mesinnya ada, ya alhamdulillah ada. Kemudian ini STNK BPKB-nya juga ada, ya. Nah, di sini C70 ya warna merah. Kemudian ini platnya plat Tasik ya teman-teman ya. Kemudian setelah dapat tuh nyari dari Rongso, kemudian saya bawakan ke rumah. Saya dibantu sama temen yang orang Ciamis waktu itu. Saya lupa namanya ya. Pokoknya makasih banget lah teman-teman Ciamis C70 ya. Kemudian waktu itu jadi karena booming waktu itu C70 mulai ngangkat setelah CB dulu kan, CB dulu. Setelah itu C70 naik ya. Nah, di situ banyak motor-motor yang mungkin basicnya Grand ataupun Prima ataupun Star itu di C70 kan kayak gitu ya. Nah, karena untuk C70 sendiri yang asli ini surat-suratnya baik BPKB, STNK, mesin dan sebagainya sama body-bodinya yang original itu susah sekali, apalagi kalau yang jenisnya sport yang ininya terpisah itu susah banget, langka banget. Waktu dulu kalau nyari suratnya yang asli itu C70 itu susah banget. Yang banyak itu adalah C100 atau di Astrea dibikin back to atau C70 itu banyak ya teman-teman kayak gitu. Dan di sana waktu itu booming dari, kalau nggak salah trendsetter itu Jawa ya, dari Jawa kemudian merambah ke daerah Jawa Tengah, kemudian merambah ke Jawa Barat. Nah, sampailah ke Kabupaten Ciamis. Nah, kemudian rame-rame bikin back to yang akhirnya banyak back to berseliweran tuh di mana-mana di Ciamis. Nah, di situ waktu itu saya motornya itu sudah Honda Beat ya, udah Matic ya, karena untuk kerja. Nah, lama
seru-seruan lah, lebih ke seru-seruan hepan lah pokoknya mah kan. Rally-nya lucu gitu, kayak kayak kita berada di tahun 70-annya, beda tahun 2000 kayak gitu. Yang uniknya itu yang para penciptanya itu anak-anak muda yang masih sekolah. Nah, salutnya gimana begini ya, kalau misalkan menurut secara tren tahun 2000-an itu anak-anak itu yang sekolah itu biasanya rata-ratanya itu motor, pengennya motor metik biasanya. Tapi pas ini kok anak ini unik gitu, enggak ke ini yang hedon-hedon kayak gitu, enggak gitu. Cuman mereka lebih ke apa, motor yang ada dibikin gitu kan, bertahap, isiin uang jajan, kemudian ke bengkel las, kemudian dibikin-bikin sampailah bagus seperti itu. Nah, di situ konsultasi saya bilang, saya juga pengen dong gimana caranya bikin motor kayak gini, bisa dibantu nggak? Nah, ternyata di situ ada teman-teman rekan-rekan yang baik ya, bisa bantuin. Ternyata mereka kenal sama rongsok lah ya, rongsok gitu, yang kadang-kadang ada motor kan yang udah mati tapi kadang-kadang ada surat-suratnya gitu kan. Tapi banyak juga sih yang nggak ada suratnya. Kalau saya sih lebih pengen ada suratnya gitu kan. Gak apa-apa lah kalau harga mah, yang penting sesuai lah. Jadi ada surat-suratnya, BPKB, STNK-nya, jadi aman lah gitu ya di jalan gitu kan. Nah, setelah itu ya udah katanya nanti aja kalau libur kan minggu kata saya. Minggu, kemudian pas minggu, nah itu saya kan di situ gitu kan, soalnya kan orang baru kan. Kemudian oh iya tahu, sengaja saya ke sana. Oh katanya ada masih anak-anak gitu kan, masih kan pelajar lah. Ya udah anterin cinta. Alhasil anterin, dianterin, kemudian cari ke rongsok, kemudian dikenalin juga ke bengkel. Nah, bengkel tersebut itu banyak, itu C70-an, rangkanya apa sebagainya, yang akhirnya dikombinasi antara dari rongsok, kemudian bisa di apa namanya, di PNP kan ya teman-temannya di bengkel tersebut, sehingga teman-teman itu waktu itu di Ciamis memang motornya seger-seger semua gitu kan. Gitu, alhamdulillah. Jadi ada seorang bengkel yang bisa merubah ini itu dan sebagainya, modifikasi sehingga motornya menjadi bagus seperti itu teman-teman. Akhirnya saya juga karena memang diarahinnya ke situ, kemudian dibantu-bantu sama teman-teman luar biasa, sampai ke tukang lasnya, di kalau nggak ada mesinnya kan di step kan, didorong kayak gitu. Pokoknya perjuangan yang tidak akan terlupakan ya teman-teman, perjuangan untuk membuat motor ini ya. Jadi ini bukan motor sekonyong-konyong beli jadi, enggak teman-teman. Waktu itu kita bikin semuanya, tidak ada yang beli jadi dan sebagainya, itu enggak ada, karena fokusnya kita gimana caranya ini tadinya motor busuk, motornya udah motor karatan, gimana caranya kita bentukkan modifnya, modif back to gimana caranya ini jadi punya nilai seni kayak gitu. Jadi di situ dibangun, dibenerin ininya, rangkanya ditata dulu ya, karena tadinya ini buntutnya kan di ini disambungin, karena kan yang bawaannya kan udah keropos ya teman-teman. Kemudian joknya kan adalah bekas yang itu ya, bekas grade, saya potong aja lah, yang penting kan ada joknya kayak gitu ya. Apa yang ada di rongsok dan bengkel tersebut ya udah pasangin aja gitu teman-teman sementara gitu. Kemudian sama kolaborasi sama bengkel las. Nah, kemudian di situ di las di mirip-miripin, jadi ada part-part yang beli ya, seperti buntut itu kan nggak bisa nih beli ya kan, ada di sekitaran Ciamis juga ada yang jual ya, spare part klasikan ada. Kemudian yang nggak adanya kayak gini, yang kadang-kadang banyak lah bagian-bagian
pasti utamanya yang ngemodif itu pasti kunci utamanya ada di tukang lasnya. Kalau tukang lasnya hebat, punya daya cipta, punya jiwa seninya, paham dengan motor, itu kita enteng ngarahinnya, terus hasilnya puas gitu teman-teman. Nah kebetulan yang punya lasnya juga dia tuh punya anak back juga gitu, biru kalau masalah mau back kayak gitu teman-teman. Kemudian singkat cerita udah dilas-las-las, terus dempul epoksi. Kemudian saya percobaan bisa nggak saya ngecat sendiri gitu teman-teman. Nah situ di videonya ada ya, di Doi Motorik itu di sebelah paling bawah ada itu proses pengelupasan cat, terus pendempulan, terus kan pemboxian, kemudian finishing cat. Ini saya sendiri teman-teman kalau ngecatnya karena pengen puas. Saya punya karya gitu. Dari gimana caranya dari nol, dari motor busuk dibangun sampai sedemikian rupa ya. Jadi ini bukan prosesnya ujung-ujung jadi enggak, itu prosesnya lumayan memakan waktu, juga memakan biaya ya teman-teman. Nah cuman untuk Vector sendiri yang saya alamin Vector ini gimana ya, menurut saya sih nggak ada benar amat ya, perpatnya juga melimpah, bisa dipendekkan. Adapun seperti wheel kayak gini gitu kan, ini kan ada temen nih yang butuh uang katanya, ya udahlah itu untuk bantuin kan, ya udah punya apa ini, ya udah beli gitu kan. Kemudian ada ini juga nih tripod, ada yang butuh juga ya, daripada nggak dibantu lah untuk bantu katanya buat bayar apa gitu, angsuran atau apa, ya udah. Terus step juga itu dari temen. Kemudian stock baker juga dari teman sini juga nih, ini ya banyak. Jadi spare part dari teman-teman termasuk keranjang ini, terus ini nih sein ini sama ini. Jadi setiap rangkaian Disney yang menempel di motor saya ini semuanya itu ini dari kenang-kenang orang-orang yang baik lah, yang satu hobi yang saling membantu untuk mewujudkan suatu motor tersebut ya gitu. Ini beda-beda, ini namanya ini dari Aib, yang ini dari orang Kampung, kalau ini dari anak-anak metik kalau nggak salah, anak Grand, dan ini dari anak Grand. Nah ini dari CPM, terus yang itu dari anak-anak itu yang itu, terus yang ini dari anak-anak Trabas ya, waktu itu ininya nggak dipakai. Ini stepnya Shogun original teman-teman. Terus yang itu shockbreaker belakangnya itu dari temen ya, dari temen dari Tasik ya, bantuin ya anaknya katanya sakit panas butuh biaya, ya udah gitu saya bantu gitu kan. Punya apa, punya ini shockbreaker ini bagus kan, masih bagus katanya, coba masih bagus, masih saya beli gitu kan. Ya itu bantulah, saya juga butuh pas dipasang kebetulan pas juga gitu. Nah cuman yang kurang itu menurut saya ini ya, menurut saya itu bannya terlalu kecil. Coba kalau bannya agak gede itu di body itu pasti pas gitu. Kalau sekarang sih kelihatannya agak cingkrang ya, ataupun bannya terlalu kecil gitu, karena tadinya nggak tinggi kayak gini, tadinya CPR gitu, jadi pas kayak Grand gitu, jadi pas gitu. Kalau sekarang kan shockbreakernya tinggi karena itu originalnya Pulsar ya. Kemudian yang ini originalnya Supra ya, Supra X ya. Jadi otomatis jadi tinggi gitu. Jadi tinggal nanti mah mungkin perubahan kedepannya itu pelaknya sama bannya diganti sama pelak dan ban yang agak besar, jadi nanti akan pas kayak gini teman-teman ya. Nah akan seperti, jadi isi motor tuh pas gitu, enggak kayak gini kan tuh, ini kan misalnya 4 3 jari ya, jadi kesannya
mesin ya teman-teman, kalau sektor mesin alhamdulillah saya punya teman dan kemudian saya bengkel ya. Bengkel alhamdulillah saya ketemu dengan orang-orang baik teman-teman. Kemudian situ karena saya tidak puas dengan mesin aslinya teman-teman, kan teman-teman tahu sendirilah ya, kalau misalkan ketika teman-teman yang lain itu motornya udah pada minimal lah standarisasinya ya, pada waktu itu rata-rata hampir semuanya grand, kalau enggak legenda itu udah paling hedon waktu itu ya. Nah, di situ ketika rolling ya, keliling Kabupaten Ciamis ya, keliling alun-alun sebagainya lah gitu ya, rolling malam-malam gitu, wah seru banget. Jadi kayak pada waktu zaman 70 gitu teman-teman. Oh begini ya serunya gitu, main motor yang tahun tua gitu kan, seru banget teman-teman. Yang itu yang keseruan itu feel rasa berkendara yang waktu tahun 70 ketika mungkin nenek buyut kita lagi masih hidup, mungkin oh begini rasanya, yang itu tidak akan bisa dibeli ya. Sensasi rasa berkendara naik C70 itu beda teman-teman dengan motor-motor yang lain. Kalau teman-teman nggak percaya, bangun sendiri C70 nya kemudian ajak riding teman-teman. Nah itu beda aja gitu, beda dari motor-motor yang zaman-zaman sekarang ya gitu, beda sekali feelnya, rasanya tuh beda banget gitu. Nah kemudian untuk sektor mesin saya dibantu sama teman saya ya di PJM ya. Situ ada rekan saya Adut sama mekaniknya Eko Bajawa. Terima kasih Adut Eko Bajawa sudah membuatkan mesin yang tadinya mesinnya berkekuatan 5 ekor tikus, kemudian sekarang sebanding dengan mungkin 20 ekor apa gitu ya. Ini yang penting, ini insya Allah ini bisa bersaing dengan yang lain, intinya tidak ketinggalan teman-teman. Nah, waktu pas mesinnya masih orisinil teman-teman, aduh ketika touring dan rolling itu ketinggalan teman-teman, dan itu sakitnya sampai di hati teman-teman ya. Di saat orang lain saya gitu kan pada speeding kita di sini ininya kan tiga ya lo kata ya lo bukan pengen menjadi yang terkencang, tetapi ketika orang lain kencang ya kita kencang, ketika teman-teman yang lain santai ya kita santai gitu itu teman-teman. Jadi hasil saya pengen pokoknya mesinnya nggak ketinggalan sama teman-teman C70 yang lain gitu ya. Alhamdulillah dibuatkan mesin yang ini dan pas dites alhamdulillah teman-teman ya tidak ketinggalan amat. Yang penting ketika orang lain kencang ya kencang, ketika orang lain santai ya santai kayak gitu. Dan speknya ini klepnya 2428 ya teman-teman, kemudian ininya seheranya KJ 54 kalau nggak salah, koma CP nya lupa lagi. Yang lain-lainnya dalamannya sudah dirubah teman-teman ya, sudah pakai grand teman-teman. Kemudian ada pakai kopling juga ya teman-teman, biar akselerasinya cepet gitu, untuk kecepatannya cepat gitu pergantiannya. Kemudian kaki-kakinya juga udah pakai Supra oli semua teman-teman. Kemudian gear pakai yang paling kecil itu ukuran 29, ada yang lebih kecil lagi 28, cuman kasihan ke mesinnya ya gitu. Nah ya, ini dengan spek seperti ini bukan, jujur bukan untuk bonceng-boncengan kan, karena kan cc-nya kecil, motornya juga kayak gini. Nah itu untuk have fun sendiri aja, bukan untuk buat ngojek gitu, maaf ya, itu kurang rekomendasi, apalagi gearnya yang paling kecil. Nah itu kenapa pakai yang kecil, karena untuk mengejar speed
kalau hobi jangan usah gitu lah. Kalau mau hitung-hitungan nggak usah ngurus hobi lah ya, karena hobi itu tidak ada batasannya gitu kan, selama kita mau dan kita ada uangnya beli aja gitu kan. Kecuali ya, kita, tapi kalau saya ada batasannya. Oh, udah sampai sini udah saya mah itu ya, nggak tahu, saya nggak hitung habis berapa. Colong komen aja yang mungkin yang pernah membuat C70 yang speknya hampir mirip sama saya itu habis berapa, saya nggak pernah hitung teman-teman ya. Yang penting mega saya bayar, setelah saya bayar apapun yang saya beli ya bayar gitu. Udah, karena kalau dipikir-pikir nanti ya pusing sendiri teman-teman ya. Kadang-kadang coba aja kalau dibelikan motor yang biasa-biasa aja, kebeli dua kan ya. Saya kan ini susah, ini bukan motor yang khusus jual beli dan sebagainya, ini motor hobi gitu loh, motor hobi. Motor yang manapun saya nggak pernah hitung mau habis berapa pun terserah, yang penting saya punya kepuasan, saya punya karya